Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Latifah Zahra dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan membacakan One Day One Sirah Rasulullah. Bagian 44. Kaum muslimin menang. Siasat para utusan Quraisy itu sederhana saja. Paduka, kata mereka kepada Najasyi keesokan harinya, sesungguhnya kaum muslimin menuduh keji terhadap Isa anak Maryam. Mendengar itu, Najasyi terkejut. Dia langsung memanggil Ja'far dan teman-temannya. Benarkah kalian menuduh Isa anak Maryam dengan tuduhan yang jelek? Tanya Najasyi. Ja'far kembali menjawab dengan tenang. Tentang dia, pendapat adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi kami. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Ruhnya dan firman-Nya yang disampaikan perawan Maryam. Najasyi turun dari singgasananya dengan mata berbinar gembira. Dia mengambil sebuah tongkat dan membuat garis lurus di atas tanah. Antara agama tuan-tuan dan agama kami, katanya penuh gembira dan bercampur haru. Sebenarnya tidak lebih dari garis ini. Nyata bagi Najasyi bahwa kaum muslimin mengakui adanya Nabi Isa, mengenal adanya Kristen, dan menyembah Allah. Kedua utusan Quraisy pun pulang dengan tangan yang hampa. Tidak ada celah bagi tuduhan atau siasat yang telah mereka lancarkan. Kenyataan pahit ini akan segera sampai kepada para pemuka Quraisy di Mekah. Setelah itu, kaum muslimin tinggal di Habasyah dengan perasaan aman dan tentram. Sempat kembali. Kaum muslimin yang telah berhijrah ke Habasyah sempat kembali ke Mekah karena mendengar berita bahwa orang Quraisy sudah tidak terlalu keras memusuhi Rasulullah dan pengikutnya. Namun, ketika mengetahui bahwa orang Quraisy malah bersikap semakin keras, mereka kembali berhijrah ke Habasyah. Ajakan saling menyembah Tuhan. Di Mekah, para pembesar Quraisy, Abu Jahal bin Hisham, Abu Sufyan bin Harb, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, dan Umayyah bin Khalaf mengundang Rasulullah ke pertemuan mereka. Sejenak, hati Rasulullah penuh dengan harapan. Mungkin lewat pertemuan hari ini mereka akan tersentuh oleh Islam. Alangkah kecewanya Rasulullah ketika lagi-lagi yang mereka tawarkan kepadanya adalah hanya soal harta dan kekuasaan. Beliau diam sejenak lalu berkata, "Apa yang telah kalian katakan sama sekali tidak pernah terlintas dalam lubuk hatiku. Aku datang memenuhi ajakan kalian untuk mengadakan perundingan. Tidak ada maksud sama sekali untuk mencari harta kekayaan, tidak pula kemuliaan, serta kekuasaan. Allah telah mengutus diriku sebagai utusan bagi kalian semua. Jika kalian semua mau menerima ajaran-ajaran yang telah kubawa, hal ini merupakan keberuntungan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Jika kalian semua menolak, aku akan bersabar hingga Allah memutuskan persoalan yang terjadi di antara aku dan kalian semua." Para pembesar Quraisy itu pun mengerutkan keningnya. Lagi-lagi Muhammad bicara tentang Tuhannya. Salah seorang di antara mereka pun akhirnya berbicara, "Marilah antara kami dan engkau mengadakan kerjasama dalam persoalan ketuhanan ini. Jika yang kami sembah lebih baik daripada yang telah kamu sembah, kami akan memperoleh keuntungan darinya. Jika yang engkau sembah lebih baik daripada yang kami sembah, engkau akan memperoleh keuntungan darinya." Orang itu menarik nafas sejenak, lalu melanjutkan lagi, "Maka engkau harus menyembah Tuhan-Tuhan kami dan menjalankan perintah-perintahnya.
Kami akan menyembah Tuhanmu dan menjalankan perintahnya. Rasulullah tidak menunggu sejenak pun untuk menanggapi itu. Beliau mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Perundingan pun buntu. Para pembesar Quraisy itu merasa tidak ada jalan lagi untuk melakukan perubahan. Mereka merasa harus mengambil tindakan keras. Begitu kerasnya sampai Muhammad dan pengikutnya akan meminta ampun kepada mereka. Pemboikotan. Kalian bayangkan, seru seorang pemuka Quraisy kepada yang lainnya. Jumlah pengikut Muhammad kian bertambah. Budak-budak kita telah berani mengangkat muka di hadapan tuan-tuannya, sebab mereka dilindungi oleh para pengikut Muhammad yang kaya raya. Jika kita menyiksa budak itu, pasti datang salah seorang dari pengikut Muhammad yang tanpa berat hati akan membebaskan mereka. Itu yang membuatku khawatir, sahut yang lain. Bayangkan jika jumlah budak yang dibebaskan itu makin banyak dan mereka diberi senjata, kita pasti akan kewalahan untuk menghadapinya. Pembesar yang lain terdiam. Mereka mengakui ancaman besar itu. Sejak Hamzah dan Umar mengikuti Muhammad, kita benar-benar telah kekurangan kekuatan, keluh seseorang. Kata-kata itu menyakitkan dan membuka luka lama. Bagi para pembesar itu, puluhan budak yang masuk Islam tidak sebanding dengan keislaman seorang Hamzah ataupun Umar. Muhammad tidak akan berdaya kalau keluarganya dari Bani Hashim tidak melindunginya, geram seseorang. Ya, Bani Hashim pun belum semuanya menjadi pengikut Muhammad. Mereka harus menerima akibatnya. Kita boikot mereka semua. Jangan beri mereka kesempatan untuk mencari nafkah. Kita buat mereka semua menjadi miskin dan sengsara. Seruan itu disambut ramai oleh para pembesar. Akhirnya, mereka mengeluarkan sebuah pengumuman yang telah mereka tulis di atas sebuah lembaran. Isinya yaitu melarang seluruh manusia menjalin hubungan pernikahan dan jual beli dengan Bani Hashim. Lembaran itu mereka gantungkan di dinding Ka'bah. Keesokan harinya, penduduk Mekah menjadi gempar. Keputusan ini akan membuat Bani Hashim terkucil, kelaparan, serta tertekan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.